Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pecinta Syekh Ibrahim Kumpulan. Pada video kali ini insyaallah kita akan mengulas tentang pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh Syekh Ibrahim Kumpulan di Kototuo. Para pencinta Syekh Ibrahim Kumpulan, setelah Syekh Ibrahim menjadikan Surakarta sebagai pusat penyebaran ajaran tarekat Naqsabandiyah di Sawalawe, maka lama-kelamaan surau itu tak mampu lagi jemaah yang hadir. Karena sesuai namanya, Surakarta, surau kecil, ukurannya juga kecil, maka sudah dianggap tak mampu lagi menampung jumlah jemaah yang ada. Jadi maka dari itu, kaum muslimin dan muslimat, timbullah ide dari Syekh Ibrahim Kumpulan untuk membuka kampung baru dan mendirikan surau baru. Dan kampung ini dinamakan dengan Kototuo. Kototuo, pembangunan-pembangunan ini dibangun di lokasi atau di tanah yang lebih tinggi. Jadi setelah pindah ke Kototuo, maka Syekh Ibrahim Kumpulan mendirikan rumah gadang. Di rumah gadang inilah beliau tinggal bersama dengan keluarga beliau, bersama dengan murid-murid beliau yang datang dari jauh, dengan orang-orang yang tinggal bersama beliau. Jadi di rumah gadang inilah mereka bersama-sama tinggal. Ada yang datang dari jauh, ada yang datang dari masyarakat sekitar. Dan terutama adalah keluarga beliau, keluarga Syekh Ibrahim Kumpulan. Jadi kaum muslimin dan muslimat, di rumah gadang ini juga disediakan dapur umum. Dapur umum yang selalu ada asapnya. Artinya setiap hari di dapur umum ini selalu ada orang-orang yang memasak makanan yang nantinya akan disajikan kepada murid-murid beliau, kepada jemaah-jemaah yang hadir, kepada orang-orang yang datang dari jauh menuntut ilmu pengetahuan kepada beliau, dan orang-orang dagang yang memang ingin mencari tempat tinggal atau tinggal bersama beliau. Bahan makanan di dapur umum ini tidak pernah habis, karena selalu ada saja orang yang mengantarkan bahan makanan, dan itu tidak pernah habis, selalu ada. Jadi setiap hari itu asap selalu mengepul di dapur umum ini, dan ini dimanfaatkan untuk makanan orang-orang yang tinggal bersama beliau, termasuk tadi jemaah-jemaah yang datang dari jauh. Di dalam sejarah yang kita dapatkan itu tidak kurang dari 50 orang yang selalu makan bersama beliau, dan ini dimasak di dapur umum itu. Kaum muslimin, akan tetapi pada hari ini rumah gadang itu tidak bisa kita temukan lagi karena sudah lapuk seiring berjalannya waktu, dan hari ini kita hanya bisa menemukan bekas sebagian kecil pondasi dari rumah gadang tersebut. Dan konon rumah gadang ini adalah rumah gadang pertama yang ada di Kumpulan. Begitu sejarah yang kita dapatkan. Jadi inilah kondisi pondasi yang tersisa dari rumah gadang yang dibangun di Kototuo. Setelah itu kaum muslimin dan muslimat, para pencinta Syekh Ibrahim Kumpulan, selanjutnya beliau membangun surau tinggi sebagai pengganti Surakarta. Nah di surau tinggi inilah nantinya beliau menyebarkan ajaran Islam, mengajarkan ajaran tarekat Naqsabandiyah, mendidik, membina murid-murid beliau, keluarga-keluarga beliau untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dibangun surau tinggi. Surau tinggi ini kaum muslimin dan kaum muslimat dengan 9 tiang
8 tiang di sekitarnya dan 1 tiang utama. Tiang utama ini panjangnya sekitar 16 meter. Dan itu 1 batang kayu. 1 batang kayu mulai dari tanah sampai ke ujung atap, ke ujung surau itu 1 batang kayu sepanjang 16 meter. Dan sekelilingnya nanti ada 8 tiang lagi sebagai pembantu berdirinya surau itu. Kaum muslimin dan muslimat, para pencinta Syekh Ibrahim Kumpulan, berkaitan dengan tiang tengah atau di kumpulan yang kita kenal dengan tiang macu tadi, kita juga memiliki sejarah yang mengharukan. Karena kayu besar ini panjang 16 meter dibawa dari hutan. Dan yang membawa itu hanya 1 orang. Jadi kayu besar, lurus, panjang 16 meter dibawa dari hutan ke kampung Kototuo itu hanya dipikul oleh 1 orang. Jadi kita tidak bisa bayangkan hari ini ketika kita melakukan rehab surau tinggi itu hanya 4 meter itu kita membutuhkan banyak tenaga. Tapi saat membangun surau tinggi itu 16 meter hanya dipikul oleh 1 orang. Nah, siapa yang 1 orang itu? Adalah murid beliau. Murid beliau Syekh Ismail Surogading, Rokan Hulu, Pasir Pengerayan. Kenapa Syekh Ismail bisa mengangkat yang kayu sebesar itu dengan panjang segitu hanya dengan 1 orang saja? Karena Syekh Ismail dalam sejarah yang kita dapatkan sudah memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh Syekh Ibrahim Kumpulan. Jadi cerita yang kita peroleh, Syekh Ibrahim menginstruksikan kepada muridnya Syekh Ismail untuk membawa kayu itu dari hutan sendiri. Maka Syekh Ismail keheranan, bagaimana caranya mengangkat kayu sebesar itu, sepanjang itu sendirian. Maka Syekh Ibrahim Kumpulan memberikan syarat kepada Syekh Ibrahim, lakukan itu. Kalau kamu mampu melakukan hal ini, maka kamu akan bisa mengangkat kayu itu. Apa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim kepada Ismail? Di surau tinggi itu ada sebuah kulah. Maka Syekh Ismail disuruh duduk oleh Syekh Ibrahim Kumpulan di atas air di kulah itu. Berkat keyakinan kepada guru, maka duduklah Syekh Ismail di atas air itu. Pertama kali dia coba, Syekh Ismail tidak mampu melakukannya. Dilapor ke gurunya, bagaimana ini guru caranya duduk di atas air? Lakukan sekali lagi, kata Syekh Ibrahim. Maka dilakukanlah oleh Syekh Ismail 1 kali lagi. Nah, beliau berhasil. Beliau duduk di atas air. Maka dengan gembira Syekh Ismail menyampaikan kepada Syekh Ibrahim bahwasanya dia bisa duduk di atas air itu. Nah, kata Syekh Ibrahim, berangkatlah, angkatlah kayu itu. Kan dipikullah sendirian. Kayu bulat, besar, panjang, lurus, panjangnya 16 meter dipikul sendiri oleh Syekh Ismail. Sampai di Kototuo, maka diberdirikanlah tiang itu. Dalam melakukan pendirian tiang macu ini juga terjadi masalah. Tidak ada yang mampu mendirikannya. Karena dengan demikian, Syekh Ibrahim memerintahkan kepada Syekh Ismail untuk mengangkat kayu itu, mendorongnya, lalu dengan kaki Syekh Ibrahim dia menahan pangkal kayu itu. Jadi
pangkal kayu ditahan oleh kaki Syekh Ibrahim, batang kayu didorong, diberdirikan oleh Syekh Ismail. Jadi kaum muslimin dan muslimat, para pencinta Syekh Ibrahim Kumpulan, maka dengan demikian berdirilah batang kayu tadi yang difungsikan atau dimanfaatkan sebagai tiang utama Suro Tinggi. Dan Suro Tinggi ini digunakan sebagai pusat penyebaran ajaran tarekat Naqsabandiyah oleh Syekh Ibrahim Kumpulan, dan juga digunakan untuk pelaksanaan sholat Jumat. Tidak lama setelah itu, Syekh Ibrahim Kumpulan mendirikan sebuah surau lagi, Suro Tinggi juga, berdampingan dengan Suro Tinggi yang telah ada. Dan surau ini dibangun 3 tingkat, ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Dan Syekh Ibrahim Kumpulan tinggal di lantai 2 bersama dengan istrinya yang berasal dari Kampung Hangus, yaitu Hajah Aminah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pencinta Syekh Ibrahim Kumpulan, hari ini Suro Tinggi yang 2 tadi, Suro Tinggi yang pertama, masyarakat Kototuo lebih akrab menyebutnya Suro Lambah, dan Suro Tinggi yang kedua disebut dengan Suro Tinggi. Akan tetapi kalau disatukan, surau yang 2 itu tetap dikenal dengan nama Surau Tinggi. Dan hari ini surau yang 2 itu sudah disatukan. Dan hari ini, mulai dari tahun 2020 sampai hari ini masih dalam tahap pengerjaan rehabilitasi, rehab berat. Dan ini direncanakan 2 tingkat, lantai 1 untuk ibadah harian, dan lantai 2 nanti dikhususkan untuk pelaksanaan kegiatan suluk. Kaum muslimin dan muslimat, mohon doanya agar Surau Maulana Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan ini, atau yang lebih kita kenal dengan Surau Tinggi ini, Allah beri kesempatan untuk menyelesaikan dan bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Setelah itu kaum muslimin dan muslimat, para pencinta Syekh Ibrahim Kumpulan, selanjutnya beliau membangun Surau Tinggi sebagai pengganti Surau Kaciak. Nah, di Surau Tinggi inilah nantinya beliau menyebarkan ajaran Islam, mengajarkan ajaran tarekat Naqsabandiyah, mendidik, membina murid-murid beliau, keluarga-keluarga beliau untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dibangun Surau Tinggi. Surau Tinggi ini kaum muslimin dan kaum muslimat dengan 9 tiang, 8 tiang di sekitarnya, dan 1 tiang utama. Tiang utama ini panjangnya sekitar 16 meter. Dan itu 1 batang kayu. 1 batang kayu mulai dari tanah sampai ke ujung atap, ke ujung surau itu 1 batang kayu sepanjang 16 meter. Dan sekelilingnya nanti ada 8 tiang lagi sebagai pembantu berdirinya surau itu. Kaum muslimin dan muslimat, para pencinta Syekh Ibrahim Kumpulan, berkaitan dengan tiang tengah atau di kumpulan yang kita kenal dengan tiang macu tadi, kita juga memiliki sejarah yang mengharukan. Karena kayu besar ini panjang 16 meter, dibawa dari hutan. Dan yang membawa itu hanya 1 orang. Jadi kayu besar, lurus, panjang 16 meter, dibawa dari hutan ke kampung Kototuo, itu hanya dipikul oleh 1 orang. Jadi kita tidak bisa bayangkan, hari ini ketika kita melakukan rehab Surau Tinggi itu hanya 4 meter itu kita membutuhkan banyak tenaga. Tapi saat membangun Surau Tinggi itu 16 meter hanya dipikul oleh 1 orang. Nah, siapa yang 1 orang itu? Adalah murid beliau. Murid beliau Syekh Ismail Surogading, Rokan Hulu, Pasir Pengerayan. Kenapa Syekh Ismail bisa mengangkat yang
kayu sebesar itu dengan panjang segitu hanya dengan satu orang saja, karena Syekh Ismail dalam sejarah yang kita dapatkan sudah memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh Syekh Ibrahim Kumpulan. Jadi cerita yang kita peroleh, Syekh Ibrahim menginstruksikan kepada muridnya Syekh Ismail untuk membawa kayu itu dari hutan sendiri. Maka Syekh Ismail keheranan, bagaimana caranya mengangkat kayu sebesar itu, sepanjang itu sendirian. Maka Syekh Ibrahim Kumpulan memberikan syarat kepada Syekh Ibrahim, lakukan itu. Kalau kamu mampu melakukan hal ini, maka kamu akan bisa mengangkat kayu itu. Apa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim kepada Ismail? Di Sorotinggi itu ada sebuah kulah. Maka Syekh Ismail disuruh duduk oleh Syekh Ibrahim Kumpulan di atas air di kulah itu. Berkat keyakinan kepada guru, maka duduklah Syekh Ismail di atas air itu. Pertama kali dicoba, Syekh Ismail tidak mampu melakukannya. Dilapor ke gurunya, bagaimana ini guru caranya duduk di atas air? Lakukan sekali lagi, kata Syekh Ibrahim. Maka dilakukan oleh Syekh Ismail. Maka dilakukanlah. Jadi inilah kondisi Sorotinggi saat ini, atau yang juga dikenal dengan Surau Maulana Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan, dalam tahap pengerjaan. Dan pertama kali surau ini dibangun di awal tahun 1800-an. Sampai hari ini sudah berumur lebih dari 200 tahun. Jadi kita lihat masih dalam tahap pengerjaan, dan insyaallah berkat bantuan kaum muslimin dan muslimat, surau ini bisa segera diselesaikan dan dimanfaatkan. Kaum muslimin dan muslimat, para pencinta Syekh Ibrahim Kumpulan, setelah beberapa tahun, puluhan tahun memanfaatkan Sorotinggi untuk ibadah harian, untuk mengajarkan ajaran tarekat Naqsabandiyah, untuk bersuluk, untuk salat Jumat, maka sekitar tahun 1889 sampai dengan 1901, beliau bersama dengan murid-murid beliau, dengan para jemaah dan masyarakat sekitar, membangun sebuah masjid yang lokasinya hanya berkisar antara 100 atau kira-kira 100 meter dari Sorotinggi. Dan masjid ini dikenal dengan Masjid Batu, atau masyarakat sekitar lebih akrab menyebut dengan Surau Batu. Kenapa dinamakan Surau Batu? Karena di daerah Kumpulan, surau ini adalah surau yang pertama kali menggunakan bahan batu untuk pembangunannya. Jadi kaum muslimin, para pencinta Syekh Ibrahim Kumpulan, didirikanlah Masjid Batu ini. Setelah selesai pembangunan Surau Batu, maka pelaksanaan Jumat di Sorotinggi dipindahkan ke Surau Batu. Surau Batu ini dimanfaatkan untuk pelaksanaan sholat Jumat, pelaksanaan kegiatan-kegiatan hari besar Islam lainnya, kegiatan ibadah-ibadah lainnya. Di maka dari itu, kaum muslimin dan muslimat, sampai hari ini masyarakat tetap mengenal dengan nama Surau Batu. Dengan penamaan ini, maka Syekh Ibrahim Kumpulan juga dikenal dengan Inyak Surau Batu. Jadi karena beliau yang menggagas pembangunan ini, dan setelah wafat beliau juga dimakamkan di sekitar surau ini, lebih tepatnya di arah barat Surau Batu. Jadi ini yang dinamakan dengan Masjid Batu.
atau Suro Batu yang terletak di Kototuo, Kecamatan Bonjol. Jadi kita bisa lihat kondisi Suro Batu. Ini bagian dalamnya. Bagian dalam masjid ini, satu pendapat mengatakan dibangun tahun 1889 dan satu pendapat lagi mengatakan 1901. Jadi hanya berjarak 3 tahun perbedaan pendapatnya, maka kita pakai pendapat termasyhur yaitu 1901. Dan ini adalah makam Maulana Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan, atau yang juga dikenal dengan Inyak Suro Batu atau Inyak Balinduang atau Syekh Kumpulan. Dan ini penampakan surau dari bagian luar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pecinta Syekh Ibrahim Kumpulan, itu diantara pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh Syekh Ibrahim Kumpulan di Kototuo, mulai dari membangun rumah gadang, membangun surau tinggi, membangun surau batu, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Insyaallah mohon dukungan dan doanya untuk like, subscribe, comment, and share video ini, dan mohon doa kita bisa melanjutkan ke video-video berikutnya yang berkaitan dengan kehidupan Maulana Syekh Ibrahim Al-Khalidi Kumpulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.